Haleluya, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di dalam GPD Filamati Mas Menyapa. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orangnya banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus dan yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Seketika kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan." Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari firman Allah menjelaskan bahwa pada waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, ada seorang pemungut cukai yang namanya Sakeus, di mana kerinduannya ingin melihat Yesus pada saat itu yang akan lewat di Yeriko. Nah, saudara yang kekasih dan Tuhan, pada saat itu Sakeus ingin melihat bagaimana rupa Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia tidak bisa karena banyak orang yang melihat Yesus, sementara Sakeus itu badannya pendek. Nah, saudara yang kekasih dan Tuhan, kita lihat pada saat itu Sakeus berlari dan mendahului orang-orang banyak itu. Kemudian dia memanjat pohon ara dan melihat Yesus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini ada satu kerinduan bagi Sakeus untuk kemudian dia melihat bagaimana rupa Yesus itu. Nah, saudara yang kekasih dan Tuhan, persoalannya bagi Sakeus, dia itu orangnya pendek dan orang-orang begitu banyak yang melihat Yesus. Tetapi kita melihat di sini, saudara, karena kerinduan Sakeus, maka dia berlari mendahului orang banyak dan dia memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bagaimana kerinduan dari Sakeus. Dan saat itu Yesus berjalan dan dia mendekati pohon ara itu dan dia berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu." Sesuatu yang sangat-sangat besar, saudara, sukacita yang Sakeus alami. Kenapa? Sakeus hanya ingin melihat, tetapi pada saat itu Yesus berkata bahwa dia harus menumpang di rumah Sakeus. Dengan sukacita Sakeus menerima Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita membaca di dalam ayat ini, kita lihat ada orang-orang yang tidak senang dengan Yesus menumpang di rumah Sakeus. Orang-orang ini tidak senang melihat Yesus menumpang di rumah Sakeus. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Sakeus itu orang berdosa. Sakeus itu adalah orang pemeras. Dan mereka sudah menganggap bahwa Sakeus orang berdosa. Dan Yesus tidak layak untuk datang di rumah Sakeus. Dan kemudian saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat. Kalau kita melihat dari pembacaan ini, iya, Sakeus memang sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia mengenal Yesus, dia itu seorang berdosa. Sebelum dia menerima Yesus,
di rumahnya dia itu orang berdosa. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat pada waktu dia mengenal dan dia menerima Yesus di rumahnya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang kekasih dan Tuhan, kita lihat Sakeus punya kerinduan, ingin melihat Yesus. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada Sakeus, dia mau menumpang di rumah Sakeus. Kemudian kita lihat saudara, orang-orang berkata bahwa dia itu orang berdosa. Tuhan itu tidak layak untuk menumpang di rumah Sakeus, karena mereka menganggap dia itu adalah orang yang berdosa, seorang pemeras. Tetapi kita lihat saudara yang terkasih, apa yang dikatakan pada waktu dia menerima Yesus, ada satu perubahan di dalam kehidupannya. Dia menerima keselamatan. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Miliki apa yang dimiliki oleh Sakeus, punya kerinduan terhadap Tuhan, punya kerinduan terhadap Yesus. Kemudian buka hati saudara, terima dia pada saat ini, biarkan dia bekerja. Dan ingat saudara yang kekasih dan Tuhan, kita lihat ada sesuatu yang Tuhan Yesus kerjakan. Karena apa? Karena Sakeus membuka hatinya dan menerima Yesus untuk masuk di rumahnya. Saudara, pada saat ini saya mau katakan kepada saudara, mari kita mau menjadi Sakeus yang berusaha. Kita mau belajar dari Sakeus bahwa dia punya kerinduan, dia menerima Yesus dan dia mendapatkan keselamatan. Dia mendapatkan ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Dan saat ini saya mau katakan, mari kita sebagai orang percaya, percayalah saudara, pada saat kita hidup di dalam Tuhan, kita menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sudah mengajar kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Mengawali dalam segala apa yang mereka akan kerjakan pada hari ini Tuhan, Engkau tolong Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau buka jalan dan Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan umat-umat-Mu yang ada. Berkati apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, sehingga semuanya boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami serahkan umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.